Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'utsu rahmatan wa muhdah. Wa haqqika ya habibi inna qalbi yatiru idza dzakartuka fi khayali. Fa kaifa idza ra'aitu bi ummi ra'si jamal al-husni fi ihdal layali. Allahumma salli wa sallim ala dhalikal mahbub alladhi tasilu bihi ila a'zamil marghub ila mahabbati 'allamil ghuyub. Wa sallillahumma wa sallim ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Para pemirsa Jazbah TV rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan hingga kita dapat bersama-sama menjalankan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari masa kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Para pemirsa Jazbah TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mari kita garis bawahi kata sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Dari kalimat di atas, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwasanya ibadah puasa tidak hanya diperuntukkan untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ibadah puasa juga diperuntukkan sebagaimana umat-umat sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam agar mendapat predikat takwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi segala larangannya. Para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana orang-orang sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan berpuasa, ada beberapa perbedaan puasa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu apakah puasa tersebut dilakukan di bulan Ramadan, yaitu yang disebut dengan para ulama yang disebut dengan apa? Dengan al-zaman, yaitu zaman di mana bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Jadi diriwayatkan bahwasanya pada zaman dahulu umat Yahudi, umat Nasrani diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Faharifuhu. Kemudian mereka mendistorsikan, menyelewengkan syariat tersebut dan mencari hari-hari yang lain selain daripada bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, dengan adanya ayat tersebut, tidaklah kita mendapatkan pelajaran kecuali kita sambung dengan ayat setelahnya. Ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang sudah ditentukan. Ma'dudat, yaitu hari-hari tertentu, yaitu hari-hari muayyan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa bagi kalian yang sakit ketika itu atau sedang dalam perjalanan, maka hendaklah mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Para pemirsa sekalian, apa yang kita dapat garis bawahi dari mengganti puasa dari hari yang lain mungkin sudah jelas. Mengganti puasa yang terlewat daripada hari yang kita lewati. Namun ada makna yang lebih luas dibanding daripada mengganti puasa tersebut dengan di hari yang lain. Apa itu? Faman kana minkum maridan. Barang siapa di antara kalian yang sakit akan apa? Sakit akan hubbus syahwat, yaitu senang dengan syahwat. Sebagaimana puasa adalah ibarat ibadah yang menekan daripada syahwat, baik itu syahwat yang masuk ke dalam perut maupun syahwat yang ada di bawah perut. Para jamaah sekalian, ibadah puasa merupakan likasris syahwat, yaitu tujuan dan juga maksud tertentu daripada puasa itu adalah menurunkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Makanya ketika ayat setelahnya mengatakan faman kana minkum maridan, bagi barang siapa di antara kalian yang sakit akan apa? Tidak hanya sakit dalam diagnosa penyakit yang ada di dalam kedokteran, namun faman kana minkum maridan, barang siapa yang sakit
tapi sakit dalam keadaan apa? Hubbus syahwat. Barang siapa yang sakit, yang terkena diagnosa mencintai syahwat. Mungkin minkum maridan au ala safarin, atau dalam perjalanan. Tidak hanya perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, namun juga perjalanan li hubbid dunia. Bahwasanya barang siapa yang dalam perjalanan mencintai dunia, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka perbaharuilah taubat kalian, perbaharuilah puasa kalian, perbaharuilah niat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berpuasa adalah salah satu tujuan agar kita mendapat golongan orang-orang yang bertakwa. Puasa yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa seperti apa yang mewariskan ketakwaan? Puasa yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu puasa di bulan Ramadan, di mana di bulan tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Maka disunahkan kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sama-sama membaca Al-Quran. Meramaikan masjid-masjid, meramaikan rumah-rumah dengan selalu membaca Al-Quran. Karena di bulan ini dimuliakannya bulan Ramadan, karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, yaitu petunjuk bagi para manusia. Wa bayyinatin, dan juga pembeda. Bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai pembeda antara mana yang hak dan juga mana yang batil. Kemudian disebutkan lagi setelah kalimat tersebut, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu agar selalu mempermudah ibadah puasa kita, agar tidak mau mempersusah kita. Mengapa? Karena ibaratnya puasa ini adalah ibadah yang sangat syak, yaitu ibadah yang sangat berat. Namun adanya keberatan dalam ibadah ini karena sering dilakukan oleh umat-umat terdahulu hingga umat-umat pada zaman ini, maka keberatan tersebut tidak terasa. Karena sesuatu yang berat apabila terus dicoba dan terus dicoba akan terasa ringan. Para jamaah sekalian, kemudian apa yang disimpulkan dari ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan juga bulan puasa yang dimana diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, agar kita mendapat predikat orang yang bertakwa. Predikat orang yang bertakwa itu mengapa? Apa faidah daripada orang yang mendapat predikat bertakwa? Maka dijadikan ayat setelahnya penjelasan daripada pertanyaan kita tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahwasanya apabila seorang hamba, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila ada yang menanyakan tentangku dari hambaku ini, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Maka apa korelasi antara puasa bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran dan juga kedekatan seorang hamba? Dari ayat-ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan taqarrub, bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjelaskan di ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahwasanya apabila hambaku bertanya tentangku, maka jawablah bahwasanya aku ini adalah dekat. Namun apa yang menjadikan seakan-akan kita jauh daripada Allah? Bukan berarti kita jauh dari Allah, Allah yang jauh dari kita dan Allah memiliki jarak dari kita. Bukan. Maka yang dimaksud dengan kita jauh dari Allah adalah kita terjauh dari Allah mengenai hijab-hijab yang ada di dalam hati kita. Maka dengan ibadah berpuasa ini dicabutlah beberapa hijab-hijab kita, sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang mengurangi atau mengangkat hijab-hijab yang ada di dalam hati, yang pertama adalah taqlidut ta'am, mempersedikit makan. Maka dengan puasa inilah kita mempersedikit makanan kita, sehingga kita bisa mengangkat hijab-hijab kita agar kita bisa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Taqlidut ta'am. Kemudian yang kedua, taqlilul manam, mempersedikit tidur. Yang dimana di bulan Ramadan juga kita diperintahkan untuk selalu bertahajud, selalu qiyamul lail, selalu menghidupkan malam-malam dengan Al-Quran, dengan ibadah, dengan perbuatan amal baik. Kemudian taqlilul manam, taqlilul anam, persedikit daripada mengharap pada manusia. Dan yang terakhir adalah taqlilul kalam, yaitu sedikit berbicara. Karena dengan banyak berbicara kita akan merusak pahala puasa kita. Para jamaah rahimakumullah, mungkin hanya ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga puasa ibadah kita pada tahun ini tergolong imanan wahtisaban,
hingga Allah Subhanahu wa taala menulis kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.